Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang Android lagi. Ya, ini akan adalah lanjutan materi dari yang sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat web service. Ya, web service ini. Nah, web service-nya ini juga sebenarnya bukan yang sudah tersedia, maksudnya kita seolah-olah membuat web service-nya sendiri gitu. Jadi nanti aku sudah punya API sendiri ya, walaupun API sederhana, nanti kita akan coba panggil API-nya itu dari Android. Nah, nanti contoh project-nya kita akan memanfaatkan library yang namanya Retrofit. Sebenarnya nggak hanya Retrofit sih, library yang memungkinkan Android untuk memanggil API ada banyak sekali, tapi aku coba pilih salah satu, yaitu Retrofit gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi sebagai gambaran aja ya, jadi konsep web service itu kira-kira seperti ini ya. Di sini ada database, biasanya seperti itu. Kemudian database-nya ini akan diakses oleh aplikasi sebenarnya sih, tapi biasanya disebut juga web service gitu. Kemudian nanti datanya ini akan dikirimkan melalui internet ke klien gitu ya, ke kliennya. Jadi ini bagian sini adalah server, anggapannya sebelah sini adalah klien. Oke, nah kliennya ini bisa macam-macam. Di sini bisa jadi adalah sebuah website gitu ya, atau bisa juga Android, klien Android. Nah, karena kita sekarang sedang belajar Android, jadi kita nggak akan bikin yang webnya ini ya, contoh dari arsitekturnya ini biasanya, tapi kita akan buat Androidnya. Jadi Android ini seolah-olah seperti kliennya, dan web service, database dan sebagainya ini adalah servernya. Nah, untuk mempersingkat waktunya, nanti aku akan skip ya pembuatan ini. Jadi aku sudah sediakan, nanti kita tinggal pakai aja web service beserta database-nya, katakanlah seperti itu. Kemudian nanti kita kirimkan datanya itu ke dalam Android. Nah, karena Android di sini klien, biasanya di sini harus yang dalam tanda kutip tampilannya bagus, anggapannya ini seperti front end-nya gitu ya. Jadi ya nanti ya, walaupun dalam contoh projectnya nanti itu aku nggak akan buat tampilan secara detail, cuman kalian harusnya bisa menangkap lah bagaimana seharusnya kalau membuat aplikasi itu tampilannya harus seperti apa. Oke, jadi kira-kira arsitektur umumnya itu seperti ini. Mungkin ada hal bisa web service-nya misalkan di pecah-pecah lagi menjadi kecil-kecil, jadi namanya microservices kayak gitu. Yaitu juga sebenarnya dari konsep utama seperti ini. Oke, kemudian kenapa sih kita harus belajar ini ya? Yang pertama, kemungkinan besar akan terpakai ketika kita bekerja nanti. Nah, sekarang tuh hampir semua aplikasi itu biasanya menggunakan konsep ini ya, ada web service-nya. Nah, karena ya hampir semua aplikasi sekarang tuh kan kayak online gitu ya, jadi bisa terhubung. Misalkan kayak sosial media, dia kan pasti punya server dan kliennya itu adalah handphone misalkan kayak gitu. Atau aplikasi banyak banget lah, game-game pun termasuk yang menerapkan konsep seperti ini juga ya, apalagi game-game online kayak apa ya, Mobile Legends, Free Fire dan PUBG dan sebagainya. Itu semuanya menerapkan konsep semacam ini gitu. Jadi aku rasa kemungkinan besar ini akan kalian pakai di tempat kalian bekerja nanti, ataupun kalau kalian misalkan bikin aplikasi sendiri, kemungkinan konsep ini juga akan kalian pakai gitu. Jadi makanya aku kasih contoh sederhananya, supaya dari contoh sederhana itu kalian mendapatkan basic, supaya nanti kalau dapat yang lebih advance kalian sudah ngerti lah basicnya gitu. Kemudian ya, ini tadi aku juga sudah sebutkan ya, paham konsep dasar kenapa sih harus dibuat API seperti itu
Ya, jadi ini sih dua alasan utamanya kenapa kalian harus mengerti konsep API ini. Walaupun seharusnya sih kalian sudah ngerti ya, karena di mata kuliah sebelumnya mungkin kalian sudah sempat mempelajari ini gitu. Oke, kemudian komponen utama yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah web service itu biasanya ada 3 ini ya, web service khususnya di Android gitu. Ada yang namanya database ya. Kemudian karena kita punya database, otomatis kita akan melakukan query sebenarnya ya, untuk mengambil data atau memasukkan data ke dalam database. Nah, kebetulan ya, nanti kalau API yang aku sudah siapkan ini tidak menggunakan database yang sesungguhnya gitu. Jadi ya pura-puranya akses database, tapi sebenarnya sih bukan database, karena itu kayak data dummy aja ya gitu ya. Nanti contohnya, walaupun sebenarnya kalau kalian bayangkan bisa saja itu menggunakan database yang real gitu ya. Oke, nah nanti database-nya ini akan dikirimkan datanya. Jadi proses pertukaran data masuk dan data keluar itu akan dikirimkan menggunakan JavaScript Object Notation JSON. Ya, nanti bentuknya seperti apa ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi JSON-nya ini adalah sebagai jembatannya atau tempat menyimpan data yang akan dikirimkan dari server ke dalam klien. Nah, nanti data dari JSON-nya ini akan diolah lagi oleh Android. Ya, nanti kita akan buat contohnya gitu. Jadi komponen utama untuk membuat web service kira-kira ya seperti ini aja. Ada namanya database, kemudian nanti data yang sebenarnya dari database ini akan dikirimkan melalui JSON. Kemudian nanti datanya diterima oleh Android dan ditampilkan ke user. Tentu saja seharusnya tampilannya itu bagus gitu ya, nggak monoton dan sebagainya. Ya, kemudian kalau secara spesifik di dalam Androidnya, ini nanti kita akan menerapkan konsep client server ya. Server tadi untuk database-nya, kemudian library yang digunakan itu nanti kan kita akan menggunakan Java. Konsep yang digunakan client server, kemudian library-nya nanti yang dipakai itu tentu saja menggunakan Java. Kemudian nanti karena kita sudah menerapkan konsep client server, jadi kan kita pasti akan mengirimkan request ya. Konsep client server kan gitu, mengirimkan request, kemudian nanti server akan mengolah requestnya dan mengirimkan respon ya. Jadi kita mengirimkan request, menerima respon, jadi Androidnya akan melakukan itu. Nah, respon yang didapatkan dari server itu nanti akan berbentuk JSON, yang otomatis Android itu harus bisa membaca JSON ya. Percuma nanti kalau kita kirim request dapat respon tapi tidak bisa dibaca responnya ya, jadi percuma kalau sampai nggak bisa. Jadi kita harus bisa membaca JSON-nya. Nah, nanti paket komplit 2 ini ya, paket komplit dari semuanya ini, konsep client server, kemudian library-nya, kemudian proses membaca JSON-nya, itu semua sudah disediakan oleh library yang namanya Retrofit. Ya, nanti kita akan pakai library Retrofit ini dan kita integrasikan ke dalam aplikasi Android kita. Oke, jadi kira-kira itu yang akan kita lakukan. Langsung saja kita akan masuk ke proses prakteknya, praktek atau contoh program sederhananya dari Android Studio. Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Oke, jadi ini adalah project-nya ya, project yang ini masih mirip-mirip dengan template lah ya. Ini masih main activity-nya masih kosong, kemudian
layoutnya ini juga masih kosong, jadi ini masih kayak new project aja biasa. Nah, sekarang kita akan masukkan library tambahannya yaitu retrofit ke dalam project kita. Jadi ini kan projectnya masih seperti yang aku kemarin jelaskan, jadi pakai empty activity biasa aja. Nah, cuman kalian langsung masuk ke manifestnya, karena kita mau pakai akses internet, kita harus kasih permission internet ya. Ini ya kan, karena kita mau belajar web service, tentu saja kita butuh akses internet aplikasinya, jadi langsung dikasih aja. Oke, nah kemudian ini aku akan coba jelaskan. Jadi ini aku sudah buat semacam apa ya, API gitu ya, namanya. Ini gratisan, kalian bisa pakai sendiri, bisa buka dari My.js on server ya. Ini tinggal ada 2 database ceritanya di sini ya. Ada yang mahasiswa, datanya ada 20, kemudian pegawai datanya juga 20. Nah, nanti aku akan share code-nya tentu saja. Nanti kalian tinggal lihat aja dari code-nya untuk mengakses API-nya ini bagaimana. Jadi nanti kalau misalkan kita panggil API yang mahasiswa ini, nanti kita akan pakai contohnya yang mahasiswa ini juga. Nanti dia akan membuka satu, atau ceritanya nanti ini akan memanggil API mahasiswa yang akan mengembalikan 20 misalkan nama mahasiswa gitu ya. Nah, nama mahasiswanya itu nih aku zoom, ada ID, kemudian ada index, ada name, ada age, ada name, ada address ya. Jadi setiap mahasiswa itu ada data semacam ini, dan ini jumlahnya 20 ya. Ini dummy, aku ngarang-ngarang aja namanya, aku generate dari generator yang sudah gratisan tinggal dipakai itu, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengambil, jadi ini adalah bentuk JSON ya. Kalau ada yang belum tahu JSON tuh ya ini ya, file semacam ini. Jadi teks semacam teks, tapi ada apa ya, tanda-tandanya gitu ya. Ini menandakan array kalau kurungnya siku, kalau pakai tanda kurung kurawal ini berarti adalah satu buah objek. Kemudian di sini adalah nama, kayak kalau di tabel database ini adalah nama kolomnya, kemudian di dalam sini ini adalah datanya. Titik 2 ini ya misalnya. Jadi kalau ini nama kolomnya adalah underscore ID, datanya ini. Kalau tanda petik tentu saja ini adalah string, kalau nggak ada ini berarti adalah integer gitu. Ya, ini datanya. Nah, sekarang kita akan coba panggil ini dengan memanfaatkan retrofit di Android ya. Ini datanya ada 20. Oke, kita kembali ke Android Studio-nya. Nah, sekarang di dalam Android Studio-nya kita buat aja satu button ya. Button biasa aja lah, satu button yang nanti digunakan untuk melakukan request. Jadi nanti waktu mau merequest atau mengirimkan request ke server, atau kita manggil API-nya tadi itu, kita tinggal klik buttonnya ini aja ya. Mungkin dikasih teks lah. Misalkan start request, kita tulis dalam string aja. Start request.
Oke, cuma ada satu button gini aja lah. Atau ya sekalian aja, misalkan kita mau kasih text view. Jadi nanti ceritanya kita ingin ambil datanya, kemudian kita taruh dalam satu text view gitu. Data JSON-nya tadi. Ini aku kasih wrap content. Oke, kemudian biar kelihatan text size-nya aku buat 14 poin misalkan seperti itu. Kemudian kasih ID aja ya, Android ID text name misalkan. Ya, jadi nanti kita akan mengambil nama dari JSON yang tadi sudah kita lihat. Oke ya, ini simple aja ya. Jadi yang penting kalian bisa ngerti konsepnya aja. Jadi ini simple. Jadi nanti buttonnya ini akan kita klik. Ya, kita klik. Kemudian nanti dia akan mengambil data dari server, kemudian menaruhnya di dalam text view. Gitu aja sih. Oke, sekarang kita siapkan aja button ini itu public void start request. Ya, ini untuk buttonnya ya. Kita masukkan ke sini. On click. Start request. Oke, jadi nanti fungsinya ada di sini. Nah, sekarang yang pertama kita masukkan dulu. Jadi ini sudah ya, kita sudah buat layoutnya, layout simple. Kemudian kita berikan fungsi untuk buttonnya. Nah, sekarang kita panggil library-nya di dalam Gradle. Ya, kita panggil ada dua sih sebenarnya, nanti kita akan gunakan. Itu namanya com.squareup.com com.squareup.retrofit2. Kemudian nama library-nya adalah retrofit. Nah, versinya paling baru itu 2.9.0. Oke, ini untuk yang retrofitnya. Nah, satu lagi, kalau kita menggunakan retrofit, kita juga perlu tools yang ingin kita gunakan untuk berinteraksi. Maksudnya gini, karena tadi kita pakainya ini JSON, berarti kita butuh yang namanya dalam tanda kutip itu JSON converter. Ya, JSON converter ini digunakan untuk menerjemahkan respon dari server. Jadi retrofit ini ya library untuk melakukan request dan menerima respon. Tapi menerima respon ini dia butuh library lainnya yang digunakan untuk menerjemahkannya itu respon dari server. Nah, ini kan retrofitnya sudah. Sekarang kita buat penerjemahnya itu tadi. Nah, itu kita pakai namanya converter JSON. Ya, maksudnya converter JSON ini ya JSON, tapi untuk yang JSON ini akan ditranslate ke bahasa Java. Jadi nanti ini kan JSON ini ya bentuknya seperti ini ya, kita sudah tahu semua. Jadi ini cuma teks-teks saja. Ya. Nah, nanti dengan yang namanya converter JSON itu data semacam ini ya, data JSON ini akan dirubah menjadi bentuk kelas di dalam Java. Jadi satu data ini kan satu objek ya. Satu objek ini akan menjadi satu objek juga di dalam Java yang tentu saja harus dirubah, kan ini semuanya masih teks string biasa ya ini. Ya, daripada kita repot split string, kita buat manual, kita pisah-pisah ya. Ini nama kolomnya, ini nama ini datanya dipisahkan dengan titik 2 dan seterusnya. Ini kan
repot kalau kita misalkan mau buat secara manual. Nah, kita langsung pakai aja pakai library-nya tadi itu converter JSON itu. Ya, retrofit 2 retrofitnya untuk melakukan request dan respon. Nah, untuk membaca responnya itu kita pakai namanya converter JSON. JSON gunanya adalah merubah JSON menjadi kelas Java gitu. Oke, kalau sudah langsung synchronize now aja. Kalau kalian nggak salah tulis atau aku juga nggak salah tulis, harusnya sih nggak ada masalah. Oke, ya nggak ada masalah ya, jadi aman semua. Oke, karena kita sudah tambahkan retrofit, seharusnya sekarang sudah ada library-nya di dalam project kita. Oke, sementara ini kita tutup aja dulu stringnya ini juga. Oke, sekarang hal pertama yang ingin kita lakukan adalah kita persiapkan dulu kelas Java yang digunakan untuk menampung respon dari server. Oke, karena kita kan tadi mau pakai yang mahasiswa, kita buat aja mahasiswa, kelas namanya mahasiswa. Ya, jadi ini wadah untuk menyimpan data dari servernya tadi ya. Oke, sementara ini kita misalkan cuman ambil data nama aja misalkan ya. Kalau kita lihat di JSON-nya, datanya di sini kan adalah name ya. Ini ada satu kolom namanya name di sini. Nah, kita mau ambil datanya itu aja. Yang lainnya ini kita abaikan dulu. Oke, nah caranya tinggal tuliskan aja serialize name. Ya, serialize name seperti ini. Gunanya ini ya menjelaskan bahwa ini nanti diambil dari ID yang name. Nanti kalau kalian tulis serialize name ini, secara otomatis dia akan manggil com.google.json ya. JSON ini ya maksudnya Google JSON gitu. Jadi dia buatannya Google sih. Oke, kalau sudah kita sebutkan variabelnya. Jadi nanti variabel name ini, variabel string ini diambil dari data JSON yang namanya name ini. Ya, jadi kalau ini tipenya string ya disamakan string. Kalau tipenya integer seperti ini ya disebutkan integer juga. Jadi disamakan. Nah, name-nya ini adalah string, jadi aku buat juga di sini tipenya string. Kemudian ya tentu saja karena kita buat kelas, kita harus punya konstruktornya ya. Misalkan satu aja ya, string name. Simple konstruktornya, kemudian kita tambahkan juga getternya ya. Getter, kemudian setternya public void set name. Ya, getter setter biasa. Jadi ya kelasnya ini isinya, jadi kita ambil datanya cuman name-nya aja ya, nggak usah semuanya. Karena ini untuk contoh aja. Oke, jadi ini seperti kelas Java biasa, cuman di atasnya tinggal ditambahin serialize name-nya aja. Ya, supaya nanti ini bisa diterjemahkan dari JSON-nya itu. Oke, ini sudah ya. Jadi wadah kelasnya ini mirip-mirip dengan kelas seperti biasa di Java, cuman tinggal tambahin ini, ikut ini. Oke, nah ini juga sudah. Sekarang kita akan buat. Oke, jadi setelah ini kita akan membuat
proses request server, request data ke server, ya proses requestnya itu. Nah, seperti kalau kalian pernah belajar itu kalau kita mau mengirimkan data melakukan request ke server itu ada jenisnya macam-macam. Yang paling sering muncul biasanya adalah get atau post. Ini yang paling sering. Ya, kalau get dan post ini ya perbedaannya pasti kalian sudah tahu lah ya. Kalau get itu konsepnya dia merequest atau mengambil data dari server, biasanya dia akan ngambil data. Kemudian kalau post ini kita kayak mengirimkan data ke server. Ya. Kemudian perbedaannya lagi, kalau get biasanya akan terlihat dari linknya dan sebagainya gitu. Jadi dalam tanda kutip lebih terbuka. Kemudian kalau post ini kayak di hide gitu. Jadi nggak kelihatan proses requestnya. Maksudnya nggak kelihatan tuh nggak kelihatan data apa yang dikirimkan dan seterusnya ya. Itu adalah dua yang paling sering kita gunakan atau kita lihat. Nah, sekarang kita ingin membuat satu metode atau satu request ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini di proses website ini, kalau kita misalkan masukkan link ini, link ini kita masukkan ke dalam ya tempat linknya, menuliskan link bar di sini, kemudian kita pencet enter. Yang terjadi sebenarnya adalah web browser kita ini melakukan request ke server my.json servernya ini. Jadi dia mengirimkan request ke sana. Kemudian dari server akan dikirimkan hasilnya ini. Ya. Nah, proses request itu salah satunya adalah menggunakan URL di sini. Ya. Supaya apa? Supaya yang di request itu benar. Ya, ini adalah penunjuknya atau penanda ke dalam servernya bahwa yang aku request itu yang ini loh. Tolong tampilkan data mahasiswa. Ya, itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin membuat proses request itu tentu saja dengan link ini, dengan mengirimkan link ini ke server. Ya. Nah, kalau dalam Android kan nggak bisa seperti itu. Kalau dalam aplikasi nggak bisa kita tulis linknya kemudian kita kirimkan, kan nggak bisa seperti itu. Nah, ini agak beda sedikit perlakuannya ya. Jadi kita buat kelas sendiri, misalkan namanya API class ya. API list gitu aja. Nah, kalian pilih bukan kelas tapi interface ya. Kenapa interface? Karena nanti ini akan diimplementasi dalam tanda kutip, diimplementasi dalam retrofitnya itu di dalam main activity nanti ya. Ini cuman ya interface-nya aja, ngasih tahu ke dalam retrofit bahwa ada nanti nama API-nya itu ini gitu. Ya, kita buat metodenya adalah get. Oke, kemudian nanti linknya itu adalah misalkan kita mau ngambil mahasiswa. Oke, nanti aku akan jelaskan lebih detail lagi ya. Ngambilnya linknya adalah mahasiswa, kemudian fungsinya adalah call. Ya, call, kemudian datanya nanti yang didapat adalah misalkan array list dari mahasiswa. Jadi nanti call ini kan berarti fungsi untuk melakukan request ya, dipakai retrofit itu. Kemudian nanti call nama API-nya adalah mahasiswa. Kemudian data yang dikirimkan atau diterima responnya nanti adalah array list dari mahasiswa. Kemudian misalkan aku panggil atau buat nama fungsinya adalah get all mahasiswa. Jadi akan manggil semua mahasiswanya. Oke ya, ini kayak gini aja sih. Nanti maksudnya ini apa, nanti aku akan jelaskan lebih detail. Jadi sementara kayak gini dulu. Oke, nah ini untuk API listnya. Jadi kita list semua API-nya. Kebetulan di sini aku cuma buat satu untuk contoh aja.
Kalau misalkan ada lebih satu ya tuliskan aja di sini. Misalkan ada fungsi get, kemudian cuman ambil umur mahasiswa gitu. Misalkan di sini umur mahasiswa misalkan. Tuliskan aja semua listnya API listnya di sini gitu. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk buat satu kelas lagi, di mana ini digunakan untuk membuat retrofitnya. Retrofit client namanya, nama kelasnya. Oke, kenapa namanya retrofit client? Nah, biasanya ini aku buat best practice aja sih, ya, supaya kalian terbiasa kalau nanti di tempat kerja atau buat aplikasi sendiri tuh buat seperti ini. Jadi retrofit client ini ada baiknya kita buat itu tidak dibuat objek terus-terusan, tapi kita buat yang namanya singleton. Singleton itu berarti objek dari retrofitnya ini akan dibuat sekali saja dan dipakai selama aplikasi berjalan. Jadi dibuatnya cuma sekali aja objeknya itu. Ya, jadi retrofitnya itu objeknya dibuat sekali aja supaya apa? Supaya tidak boros memori gitu. Oke, langsung aja kita buat singletonnya. Biasanya pakai yang pertama, retrofit client itu butuh namanya base URL ya. Ya, base URL. Base URL itu adalah ya URL dasarnya. Ini ada di sini. Ya, aku copy aja. Base URL-nya adalah ini ya. Kemudian tambahkan lagi private static retrofit. Oke, nah ciri-ciri sebuah kelas yang disebut dengan singleton itu biasanya ininya static gini nih. Jadi bisa langsung dipanggil objeknya supaya nggak dibuat terus-terusan gitu. Nah, sekarang kita akan buat fungsinya public retrofit get. Oke, sorry, statiknya lupa. Get retrofit client. Ya, ini if retrofit sama dengan 0. Kalau objeknya ini masih 0 dibuat. Ya, kalau enggak langsung aja return retrofit. Oke, kalau objeknya masih 0 atau belum dibuat, baru lakukan perintah pembuatan objek di sini. Tapi kalau sudah pernah dibuat, langsung aja return. Nah, itu ya. Jadi kita pastikan bahwa objeknya ini enggak dibuat berkali-kali. Oke, sekarang kita isi dulu. Ini standar dari retrofitnya ya. Jadi kita tinggal buat aja new retrofit dot builder. Sorry. Oke, yang pertama base URL-nya kita pakai ini yang sudah kita buat tadi. Kemudian add converter factory. Ya, converter factory yang digunakan untuk ya merubah respon dari servernya tadi. Kita kan tadi pakai gs on ya, gs on converter factory. Kemudian terakhir adalah build. Seragaman aja ya. Oke, jadi untuk membuat retrofit client-nya atau retrofit yang siap digunakan, kita nanti tinggal panggil fungsi get retrofit client ini. Langsung kita panggil fungsinya. Nah, nanti kalau misalkan objeknya belum pernah dibuat, dia akan buat baru ya. Kita buat di sini pakai buildernya.
base URL yang kita masukkan adalah ini. Kemudian converter factory-nya itu adalah ini, aku seragamkan aja deh biar nggak bingung. Nah, converter factory ini digunakan untuk ya tadi menerima respon dari servernya tadi. Ini kita akan pakainya tadi GS on, jadi kita masukkan GS on aja. Terakhir adalah build ya. Kalau ini sudah digunakan semua, konfigurasinya kita sebutkan di sini semua. Terakhir kita tinggal build. Sehingga nanti kliennya ini atau retrofitnya ini sudah berisi nilai, jadi sudah nggak nol lagi karena kita sudah build. Oke, nah sekarang aku akan coba jelaskan base URL di sini gunanya apa. Base URL ini adalah URL dasar yang akan digunakan ketika kita membuat API atau kita manggil API. Oke, aku akan coba jelaskan pakai Notepad aja ya. Oke, ini aku tampilkan base URL-nya. Kemudian kita sekarang lihat di API list ini. Oke, ini aku sudah coba tampilkan. Oke, jadi nanti retrofit yang kita buat, setiap dia melakukan request, dia akan mengawalinya dengan base URL-nya ini. Ya, ini base URL-nya ini. Kemudian nanti request-nya itu akan ditambahkan, jadi link-nya ini, request-nya ini akan ditambahkan sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam API list ini. Jadi nanti kalau kita panggil fungsi get all mahasiswa ini, yang dilakukan retrofit itu adalah dia akan memanggil base URL ini, base URL ditambah teks yang ada di sini. Jadi dia nanti akan manggil mahasiswa. Ya, jadi kalau misalkan kita punya API lain, misalkan umur gitu, jadi nanti ya base URL misalkan ditambah umur gini misalkan. Nah, ya, jadi base URL ini digunakan sebagai ya dasarnya, dasar atau fondasinya dari setiap link yang akan dilakukan request. Oke, nah nanti tambahannya di belakangnya ini yang menentukan itu adalah API list di sini. Ya, kira-kira gitu maksudnya. Oke, jadi semoga kalian bisa ngerti ya, kayak gitu. Jadi itulah gunanya base URL-nya ini. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah kalian lupa menambahkan ini di dalam base URL. Jadi kalau di dalam retrofit, kalau kalian lupa nambahin backslash di belakang ini, paling belakang ini, biasanya sering error ya, backslash. Kalau kalian lupa ngasih. Jadi kalau copy linknya nanti, jangan lupa paling belakang itu dikasih backslash ini, atau slash dikasih slash di sini. Oke, itu retrofit kliennya sudah jadi kita buat. Nah, sekarang yang paling seru ya. Jadi ini sudah persiapan retrofitnya semua sudah kita lakukan. Yang pertama kita buat kelasnya tadi, kemudian kita buat API listnya, tentu saja dalam bentuk interface. Terakhir kita sudah buat retrofit kliennya ini. Nah, sekarang ini tinggal kita satukan semuanya ke dalam main activity. Oke, dalam main activity dan kita tadi punya text view ya, kita ambil dulu aja. Oke, text view-nya ini seperti biasa pakai find view by ID. Ya, ini sih harusnya udah apal lah itu gimana caranya. Nanti tinggal di sini kita panggil. Oke, nah sekarang aplikasinya ini pasti akan dimulai dari button yang diklik pertama kali ya. Jadi kalau buttonnya diklik, baru dia nanti akan melakukan request ke dalam retrofitnya. Oke, langsung aja kita buat. Jadi API list yang tadi kita buat itu kita implementasi beneran. Jadi kan tadi masih bentuk interface, kita buat beneran di dalam
retrofitnya gitu dalam main activity-nya ini. Ya, ini API list-nya dibuat. Ini create itu berarti membuat ini atau mengimplementasikan ini interface-nya ini ke dalam main activity di sini. Kemudian kita panggil call release mahasiswa. Oke, jadi ini adalah ini kan persiapan kita ingin membuat, kita melakukan requestnya. Jadi kita buat objek API list-nya ini tadi. Ya. Kemudian ini kita siapkan satu variabel yaitu call ini di sini. Call ini digunakan untuk ya request yang akan dikirimkan ke server. Ya, ini requestnya akan melalui call ini. Ya, melalui call-nya ini nanti responnya akan dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Call-nya ini digunakan untuk melakukan request. Nah, call ini isinya apa? Jadi isinya adalah ya fungsi dari sini ini. Semacam implementasi dari interface-nya ini. Kemudian kalau sudah tinggal call.enqueue new callback. Nah, proses manggil web service itu selalu menggunakan fungsi enqueue ini. Kenapa enqueue? Karena satu, ketika kita melakukan request web service itu harus berjalan di thread yang lain. Ya, karena membutuhkan koneksi internet dan perlu melakukan handshake dengan protokol TCP dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Jadi jangan sampai itu mengganggu main thread. Jadi biasanya akan dijalankan di thread yang lain, sehingga nanti ketika sudah selesai proses request dan sudah mendapatkan respon, nanti ada fungsi namanya callback. Ya, callback ini adalah perintah atau dari server itu sudah selesai mengirimkan data dan sudah diterima oleh Android-nya itu ya. Itu namanya callback gitu. Nah, nanti ada dua fungsi yang harus diimplementasi di sini, antara onResponse. Ya, onResponse itu berarti mendapatkan respon dari server. Respon dari server juga bermacam-macam, bisa sukses, bisa failed, bisa macam-macam gitu ya. Kemudian on failure itu berarti gagal mengirimkan request. Ini sudah mendapatkan respon dari server dan ini gagal mengirimkan request atau tidak mendapatkan respon dari server. Gitu ya. Oke, ini untuk membatasi, jadi kita respons tidak sama dengan null, atau sorry, if ya, untuk membatasi aja. Jadi sekarang kalau responnya ada sukses, baru kita akan lakukan proses selanjutnya. Ya, kalau gagal mungkin kita buat aja tus gitu ya. Misalkan response from server is failed. Nah, itu kalau misalkan responnya adalah tidak sukses, is not sukses gitu aja deh.
Nah, kalau misalkan failure kita juga buat toss saja lah untuk menandakan. Fail to send or get data from server, katakanlah seperti itu. Ya, ini dapat respon dari server tapi tidak sukses. Ya, kalau ini gagal mengirimkan atau gagal menerima data dari server. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian respon yang ini ya. Kalau sukses itu seperti apa gitu. Oke, jadi ini proses pemanggilannya itu pokoknya nanti respon dari server itu adalah variabel respon di sini nih. Ya. Oke, jadi kalau mau kita ambil datanya, misalkan kita buat array list saja sebagai penampung sementara datanya. Data sama dengan response.body. Oke, jadi data dari server itu biasanya masuk ke dalam body ini. Ya, kita tinggal panggil aja. Dan kalau kita lihat JSON-nya tadi kan bentuknya kayak array. Ini kan array. Seperti array sebuah data gitu banyak. Kita simpan di dalam Java-nya itu bukan dalam bentuk array, tapi kita simpan dalam bentuk array list. Ya, sama aja sih. Cuman array list itu lebih dinamis saja gitu. Nah, sekarang datanya ini kan ekspektasi kita bahwa prosesnya berhasil sehingga semua data tuh terambil dengan sukses. Berarti ada 20 data di sini. 20 data mahasiswa. Misalkan kita mau ambil salah satu data aja ya. Misalkan string name orangnya itu adalah data.get misalkan indeks ke 0 .getName. Kita akan ambil data mahasiswa di indeks ke 0, kemudian kita ambil namanya saja. Nah, sekarang kita namanya ini kita akan set ke dalam txt nama ini. Oke. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi semua respon dari server itu akan disimpan dalam variabel ini atau di dalam parameter ini. Nah, parameter ini kemudian kita ambil, itu bisa diletakkan dalam body sini ya, di dalam bodinya ini. Sebenarnya ada juga headernya. Ada headers dan ada body. Nah, headers biasanya ini untuk proses pengamanannya dikasih headers gitu. Tapi ini karena nggak ada pengamanannya ya mungkin kita skip dulu aja. Jadi kita pakai bodinya aja. Nah, karena datanya kita dapat tadi banyak ya, ada 20 data semacam ini, semuanya ini kita ambil salah satu aja, misalkan data yang ke indeks ke 0 atau data yang pertama, kita ambil namanya. Kemudian nama yang sudah didapatkan ini akan di-set ke dalam text view. Ya, kira-kira aplikasinya seperti itu. Oke, ini semuanya sudah siap dan bisa dijalankan. Oke, sekarang kita akan coba lihat ketika dijalankan jadinya seperti apa. Ya, jadi ini sudah dicoba run aplikasinya. Ya, cuman ada satu button dan text view-nya tadi ada di samping sini ya. Oke, sekarang kita akan coba start request. Kalau semuanya berhasil, seharusnya akan muncul nama di sini ya. Di sini akan muncul nama Onel Kane. Ya, Onel Kane. Yang kalau kita lihat di dalam data di dalam JSON-nya itu juga sudah benar ya, ada Onel Kane di sini. Itu adalah data dengan indeks ke 0. Nah, seandainya kita sekarang ingin ganti ya indeks ke 12 misalkan, seharusnya nanti yang muncul di sini adalah Luan Brady ya. Kita akan coba ganti data indeks ke 12. Oke, kita coba run lagi. Oke, sekarang coba aku start request. Nanti
Nah, yang muncul sudah menjadi Luan Brady. Ya, oke, jadi kira-kira seperti inilah contoh sederhana dari bagaimana kita mencoba membuat API, kemudian kita coba panggil dengan memanfaatkan library retrofit. Walaupun ini contohnya sangat sederhana, ya seharusnya sudah bisa menjadi dasar lah sedikit bagi kalian untuk membuat web service yang lebih advance. Apalagi nanti kalau sudah buat TR itu pasti tidak sesimpel ini buatnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja materi kita hari ini tentang web service API. Ya, web service khususnya untuk membuat atau menerima API, memanggil API beserta kita menerima respons dari server dari request yang kita lakukan. Nah, ini kita sudah coba pakai retrofit versi yang paling baru tadi itu versi berapa? 2.9.0 kalau nggak salah. Ya. Aku rasa cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.